Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu dengan Ibu. Sehari ini kita akan mempelajari materi puasa. Baik, mari kita mulai pembelajaran mengenai puasa. Baik anak-anak, materi puasa ini kita akan mempelajari beberapa pembelajaran, adapun poin-poin yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang pengertian dan dalil puasa, kemudian syarat dan rukun puasa, dan yang terakhir adalah amalan sunnah pada waktu puasa. Mari kita ulas poin-poin pembelajaran tersebut satu persatu. Perlu kita ketahui bahwasannya puasa adalah kewajiban bagi umat Islam, dan puasa itu merupakan suatu ibadah atau ajaran Islam yang memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya, karena puasa dilakukan dalam bulan tertentu, yaitu bulan Ramadan. Maka puasa bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Kemudian apa sih pengertian puasa itu sendiri? Puasa menurut bahasa yaitu menahan atau mencegah, sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri dari suatu yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, yang disertai dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Dalil puasa yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi orang-orang sebelum kita juga dulu diwajibkan untuk berpuasa. Baik anak-anak, kita menginjak pada materi yang kedua yaitu syarat wajib puasa. Di sini syarat wajib puasa ada 6. Yang pertama Islam, kedua berakal sehat, ketiga suci dari haid dan nifas, keempat menetap atau mukim, dan yang kelima mampu, dan yang terakhir baligh. Mari kita kupas satu persatu dari syarat-syarat wajib puasa tersebut. Yang pertama adalah Islam. Jadi beragama Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib berpuasa. Jika ia mengerjakan puasa, maka puasanya tidak sah menurut syara. Yang kedua, berakal sehat, yaitu orang yang mempunyai akal sehat, tidak dalam keadaan gila. Jadi orang yang dalam keadaan gila itu tidak wajib berpuasa. Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Ini diperuntukkan untuk perempuan. Jadi perempuan yang sedang tidak haid atau nifas diwajibkan untuk berpuasa. Sedangkan orang yang dalam keadaan haid atau nifas itu diperbolehkan untuk tidak puasa. Akan tetapi mereka wajib mengganti puasanya di hari berikutnya atau di hari lainnya. Yang keempat yaitu menetap atau mukim, yaitu orang yang dalam perjalanan dibolehkan tidak berpuasa. Jadi orang yang sedang dalam perjalanan mereka boleh tidak berpuasa, namun di hari berikutnya atau di hari yang lain mereka wajib menqadha puasanya. Yang kelima mampu. Yang dimaksud mampu itu mampu menjalankannya. Orang yang sudah lanjut usia biasanya mereka lemah dan tidak kuat untuk berpuasa, maka mereka diperbolehkan tidak berpuasa. Akan tetapi ia diwajibkan membayar fidyah yang diperuntukkan untuk fakir miskin. Kemudian
Yang terakhir adalah baligh. Jadi syarat wajib puasa adalah baligh. Jika masih anak-anak dan belum baligh, maka tidak wajib berpuasa. Meskipun demikian, sebaiknya anak-anak harus dilatih untuk berpuasa agar ketika dewasa kelak ia sudah terbiasa dan tidak merasa asing dengan berpuasa. Oke, menginjak ke poin yang kedua, yaitu rukun puasa. Rukun puasa itu terdiri dari dua, yaitu niat dan meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Niat itu keinginan hati, sedangkan untuk niat berpuasa yaitu keinginan hati untuk berpuasa karena ingin melaksanakan perintah Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Niat ini mempunyai hadis, ada hadis niat yaitu innamal a'malu binniyat, bahwasanya sahnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya atau niat terlebih dahulu. Jadi jika kita hendak melaksanakan puasa, maka kita harus niat terlebih dahulu untuk berpuasa. Jika puasa wajib atau puasa Ramadan, maka kita wajib niat pada saat malam sebelum fajar atau melakukan niatnya ketika malam sebelum fajar. Sedangkan untuk niat puasa sunnah, kita boleh niatnya setelah terbit fajar atau matahari telah meninggi, dengan syarat kita tidak minum dan memakan makanan apapun. Jadi benar-benar belum memasukkan minuman atau makanan apapun ke dalam perut atau ke dalam mulut kita. Kita boleh niat puasa sunnah ketika pagi ataupun siang. Kemudian meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Segala sesuatu yang membatalkan puasa yaitu antara lain sesuatu yang masuk ke dalam rongga melewati mulut berupa makanan atau minuman yang dikonsumsi dan menjadi konsumsi fisik. Yang kedua, sengaja muntah. Jadi ketika kalian muntah dan tidak disengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Namun kok kalian disengaja muntah, maka itu membatalkan puasa. Yang ketiga, istima', yaitu sengaja mengeluarkan sperma, baik itu karena ciuman dengan istri atau bersentuhan dengan tangan atau apa, itu tetap hukumnya membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir adalah jima'. Jadi ketika puasa kita dilarang melakukan sesuatu yang ibu sebutkan tadi. Untuk tugas hari ini yaitu kalian menghafalkan niat puasa dan doa berbuka puasa beserta artinya. Tugas direkam video dan dikirimkan kepada ibu ya anak-anak. Ibu tunggu kiriman tugas dari anak-anak. Terima kasih. Mari kita lanjutkan pembelajaran yang poin terakhir. Amalan sunnah pada waktu puasa. Yang pertama adalah sahur. Sudah dianggap sahur meskipun hanya minum setengguk air. Waktu sahur sendiri dimulai dari sejak tengah malam sampai terbitnya fajar dan disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Yang kedua yaitu menyegerakan berbuka. Setelah terbukti maghrib, disunahkan berbuka dengan kurma segar atau kurma matang dengan bilangan ganjil. Jika tidak ada, maka dengan air putih, kemudian sholat maghrib. Setelah itu dilanjutkan dengan meneruskan makanan yang diinginkan, kecuali jika makanan sudah tersaji maka tidak apa-apa, dilakukan makan dulu lalu baru sholat. Yang ketiga yaitu memberi buka puasa atau tafhir shaim.
hendaklah berusaha untuk selalu memberikan iftar atau berbuka bagi mereka yang berpuasa, walaupun hanya setungguk air ataupun sebutir kurma. Yang keempat, meninggalkan hal-hal yang menghilangkan nilai puasa seperti berdusta, bergunjing, adu domba, berbicara sia-sia atau jorok, kemudian larangan-larangan Islam lainnya sehingga terbentuk ketakwaan. Nah, ini merupakan tujuan puasa. Kemudian memperbanyak amal soleh, terutama tilawah Al-Quran dan infak, kemudian melakukan hal yang dermawan ataupun melakukan hal-hal yang menghasilkan pahala. Yang terakhir adalah iktikaf. Iktikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu beriktikaf terutama pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Dan hendaklah orang yang melakukan iktikaf perbanyak zikir, istighfar, dan membaca Al-Quran serta berdoa dan sholat sunat lainnya. Baik anak-anak, itu adalah beberapa materi tentang puasa yang ibu jelaskan, yang bisa ibu jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Misalkan ada pertanyaan atau sesuatu yang mengganjal mengenai puasa, maka anak-anak bisa langsung tanyakan kepada ibu. Ibu tunggu di grup, bisa chat di grup atau bisa japri ibu. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.